Mohon maaf Pak Karni, sebentar sedikit, boleh? Ini badut nih ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Karni. Ya jangan. Jadi Interupsi politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago terhadap pengamat Rocky Gerung dalam acara Indonesian Liars Club sampai saat ini masih mengundang tawa para netizen. Pasalnya, saat Rocky menyampaikan persoalan terkait tematik debat, Irma menginterupsinya dengan perkataan menohok, di mana Irma yang terlihat jengkel mengeluarkan pernyataan bahwa Rocky seorang badut. Interupsi Irma lahir setelah Rocky melontarkan sebuah gagasan radikal terkait Anies Baswedan yang saat itu masih menjadi gubernur DKI Jakarta akan berhenti dibully oleh masyarakat jika dirinya mencalonkan diri menjadi presiden bersama Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai wakilnya. Mohon maaf Pak Karni, sebentar sedikit, boleh? Ini badut nih ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba dong. eksperimen di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Karni. Ya jangan. Jadi Gagasan radikal itu dimungkinkan terjadi mengingat Anies dan Ahok merupakan penggagas lembaga swadaya masyarakat Nasdem. Pernyataan inilah yang kemudian diinterupsi Irma dan mengatakan Rocky hanya seorang badut. Lalu interupsi ini juga yang membuat Rocky memberikan balasan telak kepada Irma. Cara melayani bullying seperti ini adalah dengan bertepuk tangan. Tidak berhenti di situ, pengamat politik kontroversial ini juga melanjutkan bahwa untuk menghormati badut dengan cara menertawainya, dan audiens tadi telah memberikan penghormatan kepada badut itu, yaitu dengan bertepuk tangan dan menertawainya. dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Gak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Gak ada yang larang. Saya suka Demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Gak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, gak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Lalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat. Ya, menyesatkan pikiran menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini. Jadi keluarnya kotor terus gitu loh.
Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pasalnya, ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Rocky Gerung, padahal orangnya tidak datang dalam diskusi Maka tersebut. nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam, itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya, apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, rakyat itu, Bu. pasti sudah tahu. Oke. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Berilah saya kesempatan berbicara dulu, ya kan? Anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Oke. Nah, jadi Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kali ini kena tampol Ray Rangkuti saat ia ingin memotong waktu pembicaraan Ray Rangkuti dalam dialog yang diselenggarakan oleh Kompas TV. Awalnya, Ray Rangkuti mencoba memberikan analisanya terkait dengan pemakzulan Gibran. Menurutnya, meski Prabowo dan Gibran saat Pilpres kemarin berpasangan, namun soal pemakzulan bisa satu atau keduanya. Hal itu wajar dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Ya karena kalau Gibran dimakzulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimakzulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimakzulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain kan, kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Namun Irma Suryani mencoba memotong. Menurutnya, para purnawirawan tersebut tidak hanya ingin memakzulkan Gibran, tetapi juga ingin memakzulkan Prabowo. Hal itu dibantah oleh Ray Rangkuti, karena menurutnya sampai saat ini Prabowo tidak mengeluarkan satu patah pun terkait dengan usulan pemakzulan Gibran yang dinahkodai oleh para purnawirawan. Gagasan itu, Bung Ray. Bung Ray, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. ya satu paket ketika dipilih, sesudah berkuasa, soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, oke. Kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus. Kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu, Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat. Negara berdasarkan hukum. Iya, sekarang beri kesempatan saya yang dibicarakan. Saya beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Irma. Bung Ray, silakan, Bu. Ya, silakan. Tidak setuju dengan pernyataan dari Ray Rangkuti, Irma Suryani berupaya memotong waktu pembicaraan Ray Rangkuti. Namun dengan sindiran telaknya, ia mengatakan bahwa Irma Suryani yang merupakan anggota DPR harusnya lebih banyak mendengar masyarakat daripada menceramai masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya tadi sudah saya jawab, boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya, Bu Irma ya. Oke, silakan, Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita begitu, Bang. Ya, dari awal saya sudah menyampaikan itu toh, bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah aja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu, ya kan? Udah, silakan. Anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh.